masa kelam kita menghadapi situasi sulit itu menurut saya adalah modal terbesar kita untuk menjadi orang-orang yang sukses ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Rozali dalam acara Peci dan Kopi. Edisi kali ini sangat spesial karena kita akan bicara panjang lebar mengenai sepak terjang, proses karir, aktivisme, dan bagaimana seorang aktivis muda menjadi menteri muda hingga menjadi pejabat atau pengurus di kepengurusan besar Nahdlatul Ulama dalam usia yang relatif muda. Dalam edisi kali ini kita akan berbincang santai dengan Sekjen PBNU Dr. Helmi Faisal Zaini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas waktunya, Kang. Alhamdulillah. Nah, Kang, jenengan termasuk kader NU yang sangat fenomenal. Di usia 37 tahun sudah menjadi menteri, 43 tahun menjadi Sekjen PBNU, dan berkat istilahnya hikmatnya, kalau tidak dengan kerja kerasnya, kita sudah memiliki banyak sekali perkembangan di NU. PBNU menjadi lebih profesional pengelolaannya. Kita bisa lihat partisipasi NU di COVID sekarang, Lazisnu sudah melakukan banyak hal, LPBI melakukan banyak hal, dan seterusnya. Tapi sebelum ke sana kita mau ngobrol dulu sedikit mengenai awal mula, bagaimana prosesnya dari seorang yang pemuda, aktivis muda pada umumnya di NU, terus kemudian menjadi menteri, menjadi Sekjen PBNU. Apa yang melatar belakangi itu? Ya, jadi sebetulnya dunia aktivis itu sudah saya kenal, saya kira sejak SD ya. Sejak SD? Sejak SD kalau boleh disebut mulai. Karena ketika SD itu saya sudah aktif di berbagai macam kegiatan, ya, dan selalu mendapatkan porsi sebagai kaptennya ya. Misalnya kalau latihan upacara, saya kalau nggak jadi inspektur upacara, jadi pembina upacara. Itu sejak SD itu sudah. Bahkan di grup rebana juga saya jadi kaptennya juga, jadi komandannya. Main rebana juga? Main rebana juga ya. Sama gitu. Jadi SMP, SMA juga, dan saya kira puncaknya pada saat saya menjadi aktivis mahasiswa di kampus di Jombang, di Universitas Darul Ulum ya. Dan saya juga aktif di pers mahasiswa juga ya. Dan aktivis tahun 90-an kan memang terlibat dalam berbagai macam gerakan pro demokrasi dalam rangka memberikan kritik terhadap penyelenggaraan rezim otoritarian Orde Baru waktu itu kan. Keras waktu itu. Keras sekali. Dan sampai saya juga mendapatkan pukulan juga ya, karena saya sempat diskors oleh kampus. Gara-gara? Gara-gara demonstrasi. Oke. Ya, dan itu sempat skorsing itu berjalan hampir 2 tahun. Wow. Ya. Dan sebelum saya diskors, karena zaman itu memang zaman Orde Baru dan represif sekali ya. Saya itu ketika aktif dalam berbagai macam isu sosial kemasyarakatan, dulu membela aksi simpatik terhadap korban Marsina, ya, buruh Marsina. Kemudian banyak sekali saya kira, termasuk Waduk Nipah ya di Madura ya, yang juga terkenal dulu dengan Nyoon Odi itu. Minta hidup. Nyoon Odi. Ya. Jadi saya terlibat dalam komunikasi antar kota, aktivis dulu di Surabaya, Malang, Jombang, kemudian Jember ya. Sampai pada satu saat waktu itu ayah saya mengirimkan pesan untuk saya agar pulang ke rumah, ada sesuatu yang sangat penting. Ya.
Begitu saya pulang, kamu tahu nggak, kalau saja kita tidak punya family yang berkeluarga tentara, ya, kamu sudah diambil sejak kemarin-kemarin. Ya. Kacau. Jadi saya itu ternyata ada family di Bandung, tinggal di Geger Kalong, KPAD itu. Kemudian ayah saya menunjukkan surat itu. Menunjukkan Surat bahwa pada ayah saya itu untuk meminta agar saya menghentikan kegiatan demonstrasi dalam banyak aksi sosial. Oke. Jadi karena kan data intelijen kan mereka tahu kan, betul. sehingga saya masih dalam pandangan waktu itu masih bisa dibina sebelum dibinasakan. Nah jadi bahkan ketika saya diskors, ya, ayah saya beberapa kali ketemu Gus Dur juga, ya, menyampaikan, anak saya diskors ini Gus. Terus Gus Dur waktu itu? PBNU, sudah PBNU. Oh sudah PBNU, ya. Kan Gus Dur kan 90-an ketua PBNU dan 94 Muktamar Cipasung terpilih kembali kan ya. 89 di Jogja kan, 94 di Cipasung. Itu kira-kira peristiwanya tahun 90, ya 93, 94 lah mungkin, 94 ya. Waktu itu sampaikan Gus Dur menyampaikan, putra panjenengan umurnya pinten saniki? Ingat saya sih ketika peristiwa terjadi, ya mungkin sekitar saya umur 25-an mungkin ya. 25, 26 gitu. Lalu Gus Dur menyampaikan pada ayah saya, Haji Zen, jenengan ini harus bersyukur. Jenengan gak ada putra, umur masih muda, sudah bersuara, punya idealisme untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Dan seumuran anak panjenengan itu adalah umur-umur yang memang masih terjaga kemurniannya waktu itu. Idealismenya. Jadi didoakan saja, yang dilakukan anak panjenengan itu baik. Jadi, memberikan support seperti itu. Ya. Gus Dur ya yang menyampaikan itu. Ya. Dan memang ayah saya sejak 80-an, 85, 88 lah, 88, 89 lah saya kira. Itu penggemar Gus Dur berat kan memang kan. Dulu kan tahun 90-an kan Gus Dur lagi top-topnya gitu. Ya. Dan saya juga tidak menyia-nyiakan kedekatan ayah saya dengan Gus Dur ya. Sampai pada satu ketika saya beres-beres di rumah saya di Cirebon itu, saya menemukan ada satu naskah yang penting sekali ya. Cerita tentang pesantren Buntet Cirebon. Ya. Itu dalam bentuk stensilan. Ya, stensil kayak stensil. Oke. Ya. Nah, terus saya sampaikan kepada ayah saya, ini informasi ini mahal sekali. Tulisan ayah saya bilang tulisan bapak ini bagus sekali dan ini mahal sekali. Terus mohon izin saya akan terbitkan. Caranya bagaimana? Waktu itu kan sangat terbatas ya kita ya. Sangat terbatas sekali. Gini aja, kita ketemu Gus Dur, kita minta kata pengantar dari Gus Dur. Waktu itu saya belum punya tip kecil, jadi tip besar. Tip portable itu loh, tip kompo. Tip kompo yang tip kompo itu ya. Tip kompo kan bisa merekam itu. Saya kasih mikrofon itu ya. Kita bawa sini, saya pakai ransel itu. Saya pakai ransel gitu bawa ke ruangan Gus Dur itu. Terus ruangan Gus Dur. Saya bilang, Gus, ini pada damel pengantar soal pesantren. Monggo direkam nggih, direkam. Jadi Gus Dur menyampaikan kata pengantar untuk buku itu ya. Lalu saya transkrip, saya ke proceeding, saya ketik ulang. Terus setelah jadi saya minta Gus Dur untuk mentaseh itu, barangkali beliau beliau berkenan, tanda tangan.
Ya, tanda tangan Gus Dur itulah yang kita jual. Untuk cari sponsor tentunya kan. Untuk cari sponsor agar dapat penerbit kan. Gitu. Alhamdulillah jadilah buku itu. Dan buku itu diberi judul waktu itu Perlawanan dari Tanah Pengasingan. Perlawanan dari Tanah Pengasingan. Kiai Abbas dan Pesantren Buntut Cirebon. Sudah cetak mungkin 4 kali ya, 4-5 kali, dan terakhir diterbitkan oleh LKIS Yogyakarta. Jadi dunia aktivis itu sudah lama sekali ya, sudah. Itu modal besar untuk proses selanjutnya, betul nggak? Ya betul, memang. Jadi sebetulnya masa kelam kita menghadapi situasi sulit itu menurut saya adalah modal terbesar kita untuk menjadi orang-orang yang sukses ke depan. Wah, ini menarik quote-nya. Masa kelam, ya, susah, masa kelam sulit. Masa sulit kita justru menjadi modal. Iya. Maka ini termasuk parenting ya, bagian dari edukasi saya kepada anak-anak juga. Ketika dia menginginkan sesuatu gitu, saya kadang-kadang juga sengaja tidak membantunya, ya. Tapi saya membimbingnya supaya dia ambil sendiri gitu. Saya tanamkan agar muncul kemandirian. Karena saya khawatir kita ini karena kita masa mudanya sulit, terus semuanya anak-anak kita biar mudah itu. Nanti dia nggak punya kekebalan kan. Iya. betul. Jadi bagi semua yang sekarang dalam keadaan sulit, ya anak-anak muda terutama ya, menurut saya ya syukuri itu sebagai sebuah proses yang saya kira nanti akan menjadi modal besar ke depan. Saya awal-awal di Jakarta pernah loh buka puasa itu tidak punya duit, ya. Kemudian kita buka puasa cari masjid yang ada buka bukber itu loh yang berat. Nantisan. Iya. Jadi itu common sebenarnya. Keliling ya awal-awal ya karena keliling begitu masjid juga nggak ada yang ngasih makanan ini, ya saya buka puasa dengan air putih aja. Masya Allah. Iya. Dan waktu itu senior sangat terbatas kan ya? Sangat terbatas sekali semua. Yang waktu itu kita cari senior yang sukses juga susah waktu itu kan. Senior yang sukses waktu itu siapa kan? Jarang sekali ya. Waktu itu almarhum Iqbal Asgaf, Ketua Umum Ansor, yang dikenal sangat loman, sangat saya kira dia salah satu kader terbaik ya, almarhum ya. Saya juga sering dibantu oleh almarhum, Bang Iqbal kita menyebutnya ya. Kemudian setelah Bang Iqbal almarhum, beberapa senior-senior yang menjadi tempat kita untuk nggandolan itu ya ada Cak Imin, ada Gus Ipul, ya. Waktu itu yang menurut saya beliau bisa menjadi tempat bertanya dan tempat pengkaderan lah yang luar biasa. Saya salut kepada orang-orang itu, ya. Dan karena saya juga belajar dari beliau-beliau ya, maka saya itu kalau ada aktivis yang datang itu kadang-kadang saya pernah punya pengalaman ya sebagai aktivis ya. Kita kan ahli proposal kan. Ampun. Ahli proposal. Kan? Saya pernah ketemu senior saya. Ya. Waktu itu sudah era orang teman banyak yang jadi anggota DPR lah, senior-senior. Banyak partai gitu. Itu sebenarnya kepentingan teman-teman aktivis IPNU waktu itu. Saya sudah nunggu 2 jam, ketemu sama senior itu diceramai 1 jam, pulangnya tangan kosong. Saya nggak sebut namanya lah, tapi saya masih ingat ya. Tapi saya nggak dendam sama orang itu. Dan saya pulang tuh nelongso waktu itu. Pulang nelongso, terus dalam hati saya, satu saat nanti saya kalau sudah jadi seseorang, kalau ada aktivis datang, tanpa dia minta, sudah harus saya mengerti. Maka saya kemarin-kemarin, sampai sekarang itu, kalau ada teman-teman aktivis yang datang itu, saya bilang, sudah proposal nggak usah tunjukkan saya. Saya sudah tahu. Ya. Pokoknya aman lah. Kita ngobrol yang lain aja. Jadi saya ingat waktu awal ke Jogja itu kan, memang karena ada agenda di Jogja, terus kita ke Jakarta itu. Saya ingat itu berempat, itu cuma bawa uang mungkin 200.000. Iya. Untuk berempat, jadi harapan untuk bertahan ya ketemu senior. Senior, betul. Pengalaman saya dulu ya, awal masuk Jakarta,
pertama dulu saya tinggal di rumah kontrakannya Cak Imin. Oke. Sebetulnya sebelumnya lagi saya lebih banyak di tempatnya Gus Ipul waktu itu. Di Jalan Persahabatan Ciganjur. Okay. Terus tempat Cak Imin. Ya. Terus setelah itu saya bergabung dengan Mas Ulil Absor. Oh mungkin dengan Ulil duluan saya justru. Ulil duluan di 164. Oke. Oh, kelompok 164 164 dulu ya. Di Matraman, Okay. Jalan Penegak itu. Saya kira itu aktivis-aktivis hebat waktu itu tinggal semua di situ itu. Ya. Rumahnya mungkin ya seukuran apa ya, ATM kita di depan PBNU itu dikali 5 dikali 6 lah itu. Kecil Itu kecil sekali ya. Dan bantal kita pakai koran itu aja kan. Dan waktu itu saya ikut Mas Ulil. Ya saya ingat itu Mas Ulil pertama kali saya ke Jakarta dengan Mas Ulil. Oke. Karena waktu saya masih di Jombang, saya sering undang Mas Ulil Absor. Oke. Mas Ulil ngajak saya ke Jakarta. Oke. Sal, kamu ke Jakarta ikut saya ya. Nanti saya tinggal sama Mas Ulil. Waktu itu ada Mas Umam, Khotibul Pemiranu, ada Eliasa Darwis, ada Mas Juri juga sudah ketemu saya di situ, Juri Ardiantoro. Nah, jadi awalnya saya numpang sama Gus Ulil, kan namanya aktivis kan bawa rombong nih. Yeah. Nah, saya tuh ada 3 aktivis yang ikut saya, pokoknya ikut Mas Helmi kemanapun lah. Loh, saya ini bawa badan juga numpang sama orang lain. Jadi akhirnya di situ tuh saya ngerepotin, karena saya bawa rombongnya. Bawa orang juga. Nah, wah ini nggak sehat ini. Akhirnya pelan-pelan saya ya biasa kita ini kan main tembak aja kan. Kita itu jadi penjaga parkir PBNU udah luar biasa itu dulu. Kalau ada senior datang kita todong. Oke. Ya, jadi Pak Muhyiddin Arobusman dulu, Pak Mustafa Juhat, Mas Arifin Junaidi masih hidup. Ya. Gus Iim. Ya, ya, dulu sering kita todong Gus atau Mas, Pak, teman-teman bikin basecamp nih. Dulu kan basecamp murah ya, setahun hanya 1.750. Ya. Kecil itu. Lalu urun-urunan dari sini 500.000, dari sini 300.000, dapat baru kita bayarkan. Nah, bahkan kita nih kalau di PBNU, wah sekarang teman-teman aktivis sekarang udah sejahtera lah. Sudah nggak mikir makan kan sekarang kan? Iya kan? Alhamdulillah. Iya kan? Mikirnya beli kamera ini. Iya mikirnya beli kamera. Dulu kita itu ya ini kan hifdun nafas ini kan, menjaga keselamatan perut ini kan. Jadi kalau malam-malam kita itu kelaparan ya, anak-anak aktivis itu. Cara yang paling beradab agar kita tidak mengemis itu adalah misalnya ketika Pak Mustafa Juhat datang, misalnya habis maghrib itu datang tuh. Saya itu biasanya menawarkan diri, Pak Mus, barangkali mau dibelikan nasi goreng, saya belikan. Oke, halus. Halus kan? Halus. Nah, jadi dengan begitu Pak Mus, oh ya sekalian anak-anak ada berapa? Ya saya berlima Pak Mus. Ya udah sekalian ya anak-anak juga. Ya, itu strateginya itu. Supaya tidak minta kan itu kan. Kalau minta itu kan ya lebih nggak enak ini, kan. ya. Nah itu saya alhamdulillah baru pertama kali Jakarta itu sudah. Jadi ya itu memang modalnya bergaul ya. Saya sering memberikan tips kepada anak-anak yang masih baru awal di Jakarta itu, usahakan setiap hari itu kita menambah 2-3 kawan. Kalau hari ini tidak punya kawan, tidak bertambah kawan, itu berarti ada yang kurang. Jadi saya alhamdulillah karena bergaul yang kita harus bisa mangku orang lah, ya, seluas. Itu Pak Mustafa Juhat itu saya baru 3 bulan menginjakan di Jakarta itu sudah, Faisal, kamu punya paspor nggak? Waduh, jangan paspor ini Pak Mus. Bayangkan mau keluarga aja enggak. Oh bikin paspor ya? Mau kemana Pak Mus? Ini ada tawaran ke Jepang, kamu berangkat? Ya harus saya tanya dulu ke teman-teman. Udah kamu aja yang saya tunjuk. Kamu aja, kamu yang sering aktif di sini. Saya urus. Beneran, coba. Aktivis Jombang baru 3 bulan ke Jakarta sudah harus siap-siap ke Jepang. Jepang, Mimpi apa coba kan?
Mimpi nggak coba? Capaian luar biasa. Capaian luar biasa itu. Jadi itu terus bulan ke-6 itu saya ke Jepang. Ini sudah ini ya. Wah. Prestis yang luar biasa ya. Jadi itu menurut saya semua itu memang ketempelan berkah semua itu ya. Ketempelan berkah semua. Jadi menurut saya ya berbagi cerita lah ini untuk teman-teman. Pokoknya kita ini harus selalu berprasangka baik dengan orang. Ya. Khususnya untuk diri kita ya, kan ada hadits qudsi itu. Sesungguhnya aku bersama prasangka hambaku. Ini Ananduni abdibi. Ya. Jadi sebetulnya takdir baik buruk kita itu menurut saya tergantung seberapa kuat dzon kita. Prasangka kita. Ya, kalau kita berhusnuzon pada Allah terhadap nasib baik kita, maka akan menjadi jalan kebaikan kita. Tapi kalau belum kita sudah, mana mungkin saya bisa misalnya pergi haji, saya gajinya pas-pasan kok. Itu kan berarti kan sudah membatasi jalan ke depan kita. Ya. Jadi itu menurut saya semua proses pencapaian kita itu bergantung kepada prasangka kita. Oke, siap. Luar biasa. Luar biasa, kita nggak pernah menyangka. Jadi Mas Helmy pertama kali ke Jakarta, waktu itu saya yakin tidak pernah menyangka akan jadi menteri kan. Wah ya jauh sekali. Naik pesawat aja. Naik pesawat aja. Saya ingat naik pesawat pertama kali itu karena kongres. Iya. Capaian luar biasa. Iya. Kita bingung itu bagaimana cara beli makanan di dalamnya. Baik. Oke, berarti ini kita langsung lanjut ke ini bagian terakhir. Oke, beberapa waktu terakhir ini kita mengalami wabah corona di seluruh dunia termasuk Indonesia. Saya yakin pemerintah, anggota DPR sudah melakukan upaya yang sangat keras untuk melakukan memperbaiki keadaan dalam hal apapun. Kira-kira Kang, untuk apa ya, sebagai masukan untuk pemerintah agar penanggulangannya lebih efektif dalam banyak hal, mungkin jenengan punya pandangan tersendiri. Ya begini ya, yang kita hadapi situasi hari ini adalah situasi yang sulit yang juga dihadapi oleh semua negara dunia. Maka diperlukan kebersamaan untuk menyatukan pandangan soal langkah-langkah yang harus diambil. Ya. Nah, saya lihat penanganan ini memang perlu banyak penyempurnaan. Ya, kalau kita mau flashback dari awal sebetulnya apapun namanya, apakah lockdown, PSBB dan seterusnya ya. Dari awal sebetulnya masyarakat Jakarta ini sudah harus dikarantina sebetulnya. Dari awal. Iya. Tapi karena ada keterlambatan dan seterusnya, ya terjadi local transmission kan, penyebaran secara lokal ke berbagai macam daerah. Itu yang kita sesalkan sebetulnya kalau kita mau melakukan evaluasi. Ya. Tapi yang sudah terjadi ya sudah. Ya. Nah, tinggal sekarang memerlukan kedisiplinan dari kita semua. Ya. Mungkin teman-teman sudah melihat video viral soal kurva. Ya. Kapasitas rumah sakit untuk menangani korban COVID itu kan terbatas. Ya. Maka ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama adalah kita harus memutus mata rantai penyebaran. Yang kedua memberikan kesempatan rumah sakit untuk memberikan penanganan pengobatan kepada pasien yang terkena COVID ini. Ya. Nah, maka kurva itu jangan sampai melampaui titik daya tampung rumah sakit untuk menangani pasien. Ya. Dengan cara stay at home, dengan cara protokol, ya, jaga jarak, ya, cuci tangan, ya. Kemudian menghindari kerumunan-kerumunan. Kerumunan itu ya kerumunan keagamaan, kerumunan kegiatan muamalah lainnya di pasar dan seterusnya. Ya.
Karena hanya dengan itulah kita bisa menekan angka laju kurva itu ya, agar tidak bertambah. Kalau kita ini mbalelo, kita ini bandel, ya, maka kapasitas rumah sakit untuk memberikan penanganan itu tidak akan memadai. Dan disitulah yang kita khawatirkan. Kan? Ya. Nah, maka dalam konteks itu tidak mudah memang bagi NU sendiri sekalipun di dalam memberikan pandangan keagamaan. Kalau MUI kan menyebutnya fatwa, ya, kalau kita kan menyebut pandangan keagamaan. Soal bagaimana hukumnya mengganti sholat Jumat dengan duhur. Bagaimana hukumnya melakukan kegiatan-kegiatan peribadatan yang lainnya, semuanya yang selama ini dikerjakan di luar rumah. Ya. Nah, dalam konteks itu saya kira berlaku satu ketentuan yang disebut bahwa kita sudah masuk dalam kategori udhur syar'i. Udhur syar'i. Nah, yang kedua sebetulnya dalam konteks pensyariatan, ya, maqasidus syariah, itu kan meskipun ini debatable, tapi posisi menjaga keselamatan jiwa itu kan bisa dikategorikan sebagai prioritas utama. Betul. Ya. Maka dalam konteks ini berlakulah kaidah fikih darul mafasid muqaddamun alal masoleh. Menolak kebinasaan, kemungkaran itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Ya. Jadi kalau misalnya kita kumpul-kumpul istighosah, ya, kemudian justru menularkan penyakit, lebih baik kita berdoa masing-masing di rumah kan begitu. Untuk menghindari penyakit. Ya. Kan sudah terjadi di masjid Kebon Jeruk, kemudian di Goa, ya. Kemudian yang khuruj di India juga kan. Iya betul. Juga sama. Terakhir di masjid Kebon Jeruk juga, ada dua kebun jeruk kota sama kebun jeruk Jakarta Barat. Ya. Satu Jakarta Pusat, satu Jakarta Barat. Dua-duanya juga terkena kan. Terakhir saya mendengar di Sidoarjo juga terjadi kan. Jadi menurut saya sudah terlalu banyak cukup alasan ya untuk kita mematuhi, mengikuti ajakan dari para ulama. Kalau kita bercermin dari negara-negara luar dari Syekh Al-Azhar, Kairo, kemudian di Saudi Arabia sendiri ya. Nah, Syekh-syekhnya juga menyampaikan itu. Ya. Jadi bahkan kita yang selama ini menyaksikan secara live penyelenggaraan tarawih di Masjidil Haram juga kan ditiadakan. Iya. Haji pun penyelenggaraan ibadah haji juga terancam ini ditunda atau ditutup ya. Jadi Masjidil Haram aja dua Masjid Haram nih, di Makkah dan Madinah juga ternyata melakukan apa yang seperti kita lakukan juga. Mungkin dari madorot yang lebih besar. Betul. Jadi ya menurut saya berhentilah kita memproduksi pertentangan-pertentangan ya. Kan masih muncul sampai sekarang. Betul, di media sosial itu. Masih muncul sekali. Masih banyak. Dan saya kira para ulama kita juga sangat berhati-hati. Ya kita sekarang sudah saatnya kita melakukan tugas kita untuk sami'na wa ata'na. Ya, jangan banyak bertanya kan itu. Ya, jadi apa yang menjadi ketentuan atau anjuran dari para ulama kita ikuti saja sekarang. Dan umarok kan. Dan umarok, ya. Dan saya kira dalam Islam diwajibkan bagi kita untuk taat pada pemimpin kita. Betul. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kalau misalnya sekarang ada relaksasi buka tutup di satu titik, tutup di dan seterusnya, ya kita sepenuhnya ikut pemerintah saja. Tentu dengan protokol yang ketat ya. Ya. Nah, dan sekarang toh juga masih menjadi perdebatan yang belum selesai di pemerintah soal relaksasi. Kita semua mengerti bahwa masyarakat yang sangat miskin sekali itu jauh sebelum ada corona hidupnya sudah terancam kematian oleh karena kelaparan. Jadi buat saudara-saudara kita sebagian besar ya
corona itu mungkin dalam tanda petik bukan musuh utama kan gitu. Musuh utamanya adalah selama ini ekonomi kan itu. Ya. Nah, ternyata dengan corona ini kan semua kelas sosial masyarakat sekarang terdampak secara ekonomi. Terutama yang miskin. Terutama yang miskin. Nah, sekarang yang menengah pun sekarang sudah menjerit kan. Terjadi PHK. Betul. Ya. Orang-orang yang sekarang selama ini menangguk keuntungan banyak dari usahanya, mereka lah yang paling banyak menangguk rugi kan. Ya kan? Misalnya warung Padang selama ini setiap hari omsetnya 200 piring misalnya. Nah, karyawannya ada 50 orang misalnya, atau 30 orang lah. Kemudian tiba-tiba dengan ada corona ini sehari cuma 20 piring. Ini ditutup apa tidak warung ini kan? Sementara karyawan harus digaji. Kan? Betul, betul. Jadi yang menengah pun sekarang ini sudah banyak yang jual aset untuk bisa menggaji karyawan dan memberikan THR karyawannya. Iya. Jadi yang paling miskin sudah terkena duluan jauh sebelum corona ini muncul kan tentunya. Lebih-lebih hari ini. Maka PBNU ini sekarang melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan ini kita bagi dalam 2 tupoksi sebenarnya, 2 gugus ya. Satu yang bersifat respon, ya, seperti kegiatan-kegiatan respon ini kita respon yang kedua recovery. Ya. Jadi ada 2 jenis kegiatan. Gitu ya? Ada kegiatan yang bersifat respon, ada yang kegiatan yang bersifat recovery. Okay. Nah, respon ini kita bagi dalam 3. Ada 4, tapi saya sederhanakan menjadi 3. Ya. 3 itu yang pertama kegiatan preventif, kedua kuratif, yang ketiga itu adalah jaring pengaman sosial (JPS), social safety net. Ya. Yang bersifat preventif itu kan sejak awal kita sudah membagikan hand sanitizer, masker, penyuluhan, ya, protokol dan seterusnya. Itu pencegahan. Ya. Termasuk himbauan untuk sholat di rumah, ya, tarawih di rumah dan seterusnya itu kan sebetulnya bagian dari preventif. Betul, betul. Nah, kuratif itu ya 27 rumah sakit NU plus 3 klinik Pratama, ya kita sebut 30 rumah sakit NU di seluruh Indonesia, itu sudah memberikan pelayanan untuk penanganan PDP maupun positif corona. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat kuratif ini kita siagakan seluruh rumah sakit NU. Ya. Dan yang ketiga adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat jaring pengaman sosial. Kita target membagi 1 juta sembako. 1 juta sembako. 1 juta paket sembako. 1 juta paket sembako. Jadi kalau satu keluarga itu ada 4 orang, suami, istri, 2 anak lah. Ya. 1 sembako itu kan berarti sudah bisa mengintervensi, memberikan bantuan kepada 4 orang kan. Jadi pada 4 juta manusia. Rata-ratanya segitu. Ya. Dan kita terus upaya-upaya ini akan terus kita lakukan. Itu semua kegiatan itu yang bersifat kegiatan-kegiatan yang bersifat respon. Nah, apakah cukup? Tidak. Kita juga sedang menyiapkan recovery ini. Apa itu Kang? Yang recovery itu kan? Recovery ini kan dampak ekonomi dan seterusnya kan harus dipikirkan. Iya, benar. Jadi sekarang kita sedang menyiapkan. Ini bukan yang kartu prakerja ya. Itu ya sudah lah. Jadi kita ini nanti menyiapkan modul-modul ya, pelatihan-pelatihan gratis ya, dalam rangka kegiatan recovery. Menyiapkan modalnya, kapitalnya agar mereka nanti bisa didekatkan dengan modal ini. Kemudian menyiapkan skillnya. Jadi sekarang sudah ancang-ancang ini. Sudah ancang-ancang. Skemanya nggak lewat ruang guru. Ya, ruang santri. Ruang kiai lah. Oke. Kan luar biasa kan, luar biasa. Betul. Dan itu semua tersistematisir dengan baik. Oke. Ya. Terdata dengan baik, by name, by address. Ya. Oke. Ya. Kapan itu yang mau jalan, mau ini kira-kira launching? Kalau yang respon kan sudah. Yang recovery. Saya kira setelah corona nanti ini selesai ya. Oke. Di dalam beberapa bulan ke depan kayaknya kita sudah akan kan ini banyak prediksi, ada yang mengatakan
Juni. Yang paling masyhur September. Ya. Ya, yang paling masyhur itu dari banyak info yang saya ini September. Ya masih cukup lama ini kan. Iya benar Kang. Ya. Maka kalau ada wacana relaksasi itu ya saya memahaminya karena faktor ekonomi kan. Iya. Kalau Anda jenengan pribadi melihat kurva kita masih tinggi, terus kemudian pemerintah seperti karena terdesak di faktor ekonomi sudah kayaknya konsumsi di masyarakat sudah semakin rendah, khawatir ada kelaparan. Itu langkah yang bijak nggak? Atau terkesan memaksakan yang relaksasi? Ya, saya kira pemerintah kan dalam mengambil keputusan-keputusan itu kan pasti keinginannya kan yang terbaik untuk rakyat. Betul. Ya, meskipun boleh saja, sah-sah saja kalau pribadi-pribadi kita melihat ada alasan-alasan politik di balik itu ya. Apa sih kok ada alasan politik? Ya, misalnya begini, orang ketika terlalu lama di rumah, tidak ada pendapatan, stres, muncullah yang namanya potensi-potensi yang tidak kita inginkan kan. Misalnya ya kayak kerusuhan dan seterusnya, penjarahan dan seterusnya, itu yang menurut saya mari kita semua sama-sama untuk menekan itu. Ya. Nah, jadi saya kira kalau pemerintah mengambil keputusan-keputusan relaksasi dan seterusnya tentu dengan protokol yang ketat ya. Saya kira ada pertimbangan-pertimbangan juga yang pendekatannya maslahah juga. Iya. Tapi selama dilakukan, catatannya adalah protokolnya harus ketat. Harus ketat. Oke, siap. Baik. Sampun nggih? Ya, sampun. Oke. Pemirsa 164 channel dimanapun Anda berada, kita sudah melakukan ngobrol-ngobrol santai dengan Kang Helmy seputar bagaimana aktivisme dia memulai aktivismenya di Jombang pindah ke Jakarta dengan segala tantangannya, lalu kemudian tantangan menjadi menteri, terus kemudian hari ini menjadi sekjen PBNU, yang semua dilalui dengan tidak mudah. Selain kerja kerasnya, beliau sangat mengakui bahwa itu semua merupakan berkah dari orang tua, dari para kiai, termasuk dari suwuk-suwuknya. Suwuk-suwuk ini penting nih dari para kiai ini. Air barokah misalnya. Jangan lupa setiap kali kita ketemu kiai sempatkan untuk meminta air barokah. Nah, perjalanan-perjalanan itu sebenarnya bisa kita semua ambil ibrohnya, ambil manfaatnya, kita tiru perjuangan-perjuangan dari awal. Beliau tadi mengatakan bahwa kesulitan hari ini pada dasarnya adalah modal untuk kita berproses di kesempatan yang lain. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi masa berjuang, kayaknya susah semua ini, senior nggak ada. Nah itu biasa, semua orang mengalami itu. Dan pada akhirnya proses tidak akan, apa Kang tadi Kang? Ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil. Oke. Dan pada akhirnya ikhtiar yang Anda lakukan hari ini tidak akan mengkhianati hasil yang akan Anda capai keesokan harinya. Kang Helmy, terima kasih atas waktunya. Teman-teman, terima kasih atas kesediaannya untuk ngobrol-ngobrol, menyaksikan obrolan kami. Semoga apa yang kami sampaikan di sini menjadi manfaat buat teman-teman semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.